Halo teman-teman dimanapun berada, hai apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, jadi bisa disunit, bisa juga enggak ya, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi buat teman-teman dimanapun berada ya, kalau udah nonton di sini, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Makasih banyak ya yang udah hadir, selamat menonton teman-teman. Ini apa ya, kisah asmara kamu ya dengan seseorang yang saat ini seseorang tersebut ya dengan kamu sudah tidak komunikasi. Oke, yuk kita lihat ya apa yang terjadi pada energinya dia saat ini. Oke teman-teman semuanya, kita lihat. Oke teman-teman semuanya ya, ini energi dia. Jadi tadi ada apa? Ada the Death, ada Three of Swords ya, lalu ada Eight of Cups, lalu kartu keempatnya ada Eight of Wands, ada kartu Six of Cups ya, lalu yang terakhir ada Four of Pentacle. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, gini ya teman-teman semuanya. Mungkin kamu yang aku lihat, apa penglihatanku ya di batin tuh ngerasa kayak nggak peduli sih gue sama siapa yang sekarang mau dibacain sama aku ya. Tapi gini ya, ini just information aja buat teman-teman. Mau sudi apa enggak untuk mengetahui tentang energi dia saat ini, tapi ada beberapa teman-teman yang hadir di sini penasaran banget ya, tapi ini bukan untuk melemahkan hati kamu ya, atau untuk menangisi sesuatu yang sudah terjadi di dalam kehidupan kamu dengan si dia, tapi lebih tepatnya seperti nggak ada salahnya pengen tahu gitu ya energi dia saat ini seperti apa gitu. Oke teman-teman, di sini ada the Death ya, jadi dia punya emosi, dia punya ego ya, dia merasa kayak ya udah gitu, kalau memang kejadiannya harus seperti ini di antara kamu sama dia, sudah mungkin ya harus berakhir hubungan yang ada gitu. Di sini aku ngerasa dia juga punya ego yang luar biasa besar ya, dia juga nggak mau ngalah gitu eh tentang apa yang sedang kalian alami gitu ya. Kalau memang di sini dia terbiasa mungkin keras hati dalam setiap tindakan, di setiap ada konflik di antara kalian. Jadi ini pun juga dimana mungkin terakhir kalian komunikasi pun dia masih egonya tinggi ya, dan aku ngerasa kayak dia juga nggak mau kalah dari kamu gitu loh, dan bahkan dia menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada diri kamu gitu teman-teman. Ini emosi, ini marah gitu ya, ini egonya dia karena dia tidak mau gitu loh, dia diperlakukan seakan-akan tidak berharga gitu oleh kamu ya. Oke, Dedet di sini ya udah gitu, hubungan yang ada di antara kalian ini selesai ya. Tapi aku ngerasanya dia belum mau. Oke, bisa dilihat dia belum mau di sini mengakhiri hubungan ini gitu loh. Tapi karena si emosinya ini udah nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa sabar lagi gitu ya, karena jengkelnya dia kayak diperlakukan seperti itu ya. Entah kamu waktu itu terakhir ke dia itu gimana gitu ya dalam bersikap, sehingga membuat dia ini emosinya keluar ya, dan nggak bisa sabar gitu. Orangnya udah memang mudah marah, terus di apa ya, di saat komunikasi gitu ya, yang terjadi pada saat konflik itu ada di antara kamu sama dia nggak bisa ngebendung lagi nih rasa egonya ini muncul gitu. Tapi memang dia sering ego gitu. Tapi kali ini tuh temen-temen, hatinya ini masih belum rela loh gitu ngelepasin kamu. Tapi
kalaupun ini harus berakhir tanpa dia, mengatakan sesuatu, meminta kesempatan gitu sama kamu, sebetulnya di dalam hatinya itu udah ada bisikan, udah ada dorongan buat dia itu mengatakan kepada kamu untuk memberi kesempatan kepada dia, memaafkan semua apa yang pernah dia lakukan, yang salah, yang keliru gitu, yang membuat kamu mungkin selalu tersakiti oleh dia. Jadi gitu nih, karena dia ego, tertahanlah gitu ya, batin yang baik itu mau ngomong tuh tertahan, nggak bisa keluar, padahal sebenarnya dia nggak mau gitu loh hubungan ini tuh selesai. Oke, setelah itu berakhir gitu ya, kamu sama dia memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi atau sampai dengan detik ini kayak mutusin, "Udahlah selesai hubungan ini," gitu ya. Akhirnya tumbuh perasaan kesal, jengkel hati, kecewa, sedih di dalam perasaannya, rasa sakit yang begitu dalam. Sakitnya tuh kenapa? Karena dia sebenarnya masih belum mau teman-teman menyudahi hubungan ini. Tapi ada satu sikap yang kamu perlihatkan kepada dia, ya seolah-olah mungkin apa ya, kayak kamu menolak gitu loh, kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi dianya jatuhnya sakit hati sama kamu, gitu ya. Ini yang aku lihat nyebabin dia tidak mau bicara atau meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Jadi si Eight of Cups di sini muncul tuh dia udah, apa ya, pergi sambil, sedih aja, sedih tapi pun juga gengsi gitu ya. Kenyataannya memang dia gengsi sih sebenarnya teman-teman. Karena energinya maskulin ya, dia selalu kepengen menang dan pengen diperhatikan baik sama kamu. Kayak dia tuh kayak gini loh, seakan-akan ya dia mengaku bahwa dia nih orang yang, apa ya, kayak kamu tuh beruntung gitu punya dia, gitu loh ya. Jadi sifatnya tuh kayak gitu, dia kayak mengatakan kepada kamu, "Kamu tuh beruntung loh punya punya pasangan kayak aku," gitu ya. Dengan, sikap apa sih namanya, karakternya dia yang seperti dia punya wibawa, ya kan. Dia juga orang yang, bisa dibilang seorang pemimpin. Kalau dia perempuan, dia memang seorang pemimpin, dia seorang yang bisa jadi karirnya bagus gitu. Kalau dia laki-laki ya cocok ya, memang laki-laki kan berjiwa pemimpin. Ya semestinya kan begitu, gambarannya memang laki-laki seperti itu ya. Kalau ada yang tidak seperti itu, oh saya tidak tahu, tapi mungkin itu sedang ini aja gitu ya. Bersembunyi ya, di energi feminimnya ya. Tapi yang aku lihat di sini, orang ini memang sikapnya tegas. Jadi dia ini nggak bisa dipermainkan gitu loh. Jadi kalau dia bilang sayang ya sayang gitu ya. Kalau dia bilang benci ya benci. Memang jujur gitu apa yang diomongin karena dia memang orangnya terus terang gitu loh. Dan aku lihat di sini sekali dia tersakiti dia tuh ogah yang namanya ngerayu atau berusaha untuk ngebaikin. Itu harga dirinya dia gitu ya, harga mati dan itu sikap kesombongannya, rasa gengsinya yang tidak pernah mau dikalahkan ya, baik oleh orang lain ataupun oleh kamu pasangannya. Dan itu yang terjadi pada diri dia, karakternya seperti itu gitu. Tapi yang sebenarnya ini orang ini sayang gitu loh, jujur memang sayang gitu. Kalau dia benci, jujur dia benci. Makanya di sini aku lihat di batin ini nggak mau dia berpisah sama kamu. Tapi karena ada hal gitu ya, yang dia pengen nunjukin kalau dia ini kuat loh gitu. Kalau dia ini bisa kok, oke setuju deh kalau kamu sikapnya kayak gitu gitu. Jadi ini adalah spontanitas yang aku rasa dipengaruhi sama egonya dia, merasa merasa benar, merasa besar gitu ya, di dalam hubungan ini merasa berjasa, merasa banyak, berjuang gitu. Tapi aku ngerasa kayak, orang ini sebenarnya nggak mau gitu loh, guys, dilihatnya belum mau orang yang sekarang ini nggak komunikasi sama kamu, mengakhiri hubungan dengan kamu. Ya, kelihatannya tegas, kuat, berani gitu. Terus juga seorang ya motivator, visioner, pokoknya orang itu serba komplit gitu. Yang positifnya banyak. Banyak disukai, banyak dicontoh.
banyak dilabeli sebagai tokoh orang yang kuat gitu, bijaksana, pemberani. Jadi banyak nih, aku rasa seperti yang suka sama dia itu banyak bukan karena tampang ya, tapi judesnya dia gitu, juteknya dia tuh malah bikin orang gregetan, mabuk kepayang, penasaran, jatuh cinta gitu ya. Ada loh guys, kamu tahu kan, ketua gangster pasti banyak yang suka kan. Ini seperti itu dia gitu. Jadi dia mau nunjukin gitu ke kamu egonya. Dia sakit hati di sini. Padahal sebenarnya di sini dia menolak untuk berpisah. Tetapi karena dikuasai penuh oleh egonya, makanya dia di sini omongan kamu atau ada reaksikah dari kamu atau tidak ada, dianggapnya kamu sudah melukai dia gitu. Makanya dia di sini mudah sekali meninggalkan kamu. Padahal sebenarnya hati dia ini nggak mau, nggak pengen selesai hubungannya sama kamu, sedih rasanya tuh kayak belum siap gitu loh ninggalin kamu. Ini kayak terpaksa banget dia harus pergi menjauhi kamu. Terpaksa gimana Nyimas Mada? Iya, kamunya nyuekin nggak terakhir coba? Ada nggak yang bikin dia tersinggung? Karena dia orangnya kan nggak mau kalah ya, nggak mau gitu loh dia maaf banget, maaf kalau aku ini, seperti seolah-olah sedang membela dia. Kamu ini diperkirakan seperti melunjak gitu, entah dia perempuan atau laki-laki tapi energinya kayak nggak suka digituin gitu loh ya. Maaf nih aku bukannya sedang mendukung dia, tapi dia berpendapat seperti itu bahwa kamu tuh kayak, "Oh melunjak ya sama aku ya," gitu. Kayak ngerasa gimana sih, dia istimewa gitu loh, "Kamu beruntung loh dapet saya," gitu. Tapi dia tanpa melihat ke belakang. Sikapnya dia tuh selama ini kayak gimana ke kamu, tanpa melihat itu, karena egonya lagi naik gitu. Aduh, bukan egonya lagi naik aja, tiap berhubungan juga kayak gitu nih Mas Mada. Ya udah terserah ya. Jadi sekarang tuh orang ini energinya campur aduk gitu. Udah berakhir nih sekarang hubungannya sama kamu, ya udahlah gitu. Ya udahlah, gue harus berubah, ikhlas. Walaupun hati nggak terima gitu, tapi rasa sakit ini sakit katanya ya ditinggalkan sama kamu. Dan dia pun terpaksa mengikuti energi kamu, meninggalkan dia. Padahal belum tentu energi kamu seperti itu, tapi kan dia berpandangan seakan-akan kamu sudah tidak mau menjalin hubungan sama dia. Jadi kamu tuh dikasih pandangannya tuh kayak kamu udah punya orang lain di sini selain dia gitu. Itu yang bikin dia ya udahlah pergi, ada orang lain lagi sekarang yang sama kamu, makanya dia mengalah, memberikan kamu kepada orang lain. Gitu. Pesimis dia, teman-teman, ya kan? Karena dia nggak mau berlomba di sini kalau memang ada orang lain di hidup kamu saat ini. Gitu. Padahal belum tentu. Dia nggak mau cross check dulu, egonya lagi naik nih. Ya kan? Akhirnya apa? Sekarang dia emang pergi menjauh ya, menjauh dari kamu, pergi menjauh dari kamu. Entah dia ngeblokir kamu, entah dia ganti nomor, entah dia ya udah ya namanya ada masalah kayak gini dia nggak mau dong ngehubungin kamu. Dia pelan-pelan, pelan-pelan sekali ninggalin kamu. Jadi apa yang bisa dia lakukan, ya dia lakukan. Tapi tidak penuh gitu ya, dia meninggalkan kamunya nggak terburu-buru gitu, enggak. Maksudnya gimana ya, kayak dia ganti lagi yang lain, dia datangkan lagi orang lain ke dalam hidup dia, beres sama kamu selesai, dia membuka lembaran baru sama orang lain. Tidak gitu, dia masih belum bisa di sini. Masih berharap kamu mengejar dia. Jadi gitu loh aslinya, dia masih berharap sekali ya di perasaan dalamnya dia, di perasaan dalamnya dia. Kamu tuh ngejar dia, ada yang hilang dalam hidupnya saat ini ya, energinya tuh kayak nggak lengkap gitu, kayak nggak biasa, nggak ada kamu tuh kayak aku tak terbiasa. Intinya tuh dia memang apa ya, kayak biasa melakukan segala sesuatunya sama kamu gitu ya, atau dia orangnya memang terbilang manja gitu ya, sering dimanjain ataukah dia manja memang sama kamu, jadi sudah terbiasa hal itu tuh terjadi sama dia. Makanya
Di sini ada berasa kehilangan banget kamu, ya, tidak di sisinya lagi gitu. Kalaupun saat ini dia, sama kamu hanya beberapa meter saja gitu ya tempat tinggalnya, tapi dia memang akan sulit sekali kamu mencari dia, gitu. Memang dianya sih yang mengumpet gitu ya, dianya sembunyi gitu, mengumpet lagi. Dianya sembunyi dari kamu. Tahu, itu yang terlihat di energinya, ya. Sebenarnya dia tipe orang yang penasaran, ya. Penasaran dia. Sekarang aja dia masih sering, kepikiran kamu, gitu ya. Energinya tuh kayak, "Ah, coba ah, lihat sekarang kayak mana sih?" Nah, apa yang bisa dia lakukan, gitu. Dia menatap kamu dari jauh, apa yang bisa dia perbuat dari jauh gitu, tapi dapat informasi tentang kamu. Dilihat gitu ya, kok nggak ada postingan gitu ya, kok nggak ada kabar dari kamu. Ah, rupanya kamu ganti profil atau dia ganti profil. Sebenarnya ada, artinya gitu. Kamu mungkin mengatakan, "Aku sehat," ya kan, "Aku bahagia, aku kaya raya," gitu, "Aku sukses," gitu ya, "Aku penuh cinta," gitu. Tapi kalau dia artinya apa? Lihat gua, ya, lihat gua, ya. Gua bisa tanpa kamu, kayak gitu. Tapi rasanya memang dia penasarannya tingkat tinggi. Kamu sama siapa sih sekarang? Kok bisa gitu loh kamu, kurang ajar gitu, maksudnya kok bisa ya kamu ninggalin dia begitu aja gitu. Entah ya, dia pikirannya begitu aja, dia nggak pernah mikir apa sih yang dia udah lakukan ke kamu gitu ya. Kita nggak ngulas nih apa yang dia lakukan ya, udah itu, kamu dan dia aja gitu yang ngerasa ya. Penasaran saat ini kamu seperti apa sih kabarnya gitu, dia cari tahu dong. Nah, teman-teman, dia masih menyimpan gambar atau foto kamu atau kenangan yang, ada di antara kamu sama dia, ini berbekas ya, keinget terus sama dia. Ken apa ya, jadi kenangan indah, kenangan manis dan saat ini dia tuh kayak nggak bisa ngelupain kamu, kangen, lagi kangen banget sama perhatiannya kamu. Gimana ya, kamu tuh perhatian sekali sama dia, sayang banget. Dan satu lagi, pengertiannya itu yang dia nggak bisa dapetin, entah dari orang tuanya, entah saudaranya, atau teman gitu. Tapi kamu orang yang pengertian, sabar, baik hati, penolong, pemaaf, dan sayang sama dia. Itu, kangen sekali dia. Apa yang kamu kasih ke dia itu dia kangen. Apalagi kalau kamu nge-treat dia dengan luar biasa ya, dengan bagus gitu. Waduh, guys, gak bakalan bisa dia lupain. Kalau kamu di sini ya royal, ya perhatian, ya pengertian udah pasti susah dia move on dari kamu. Nih, lihat kan di Four of Pentacle. Pagi, siang, sore, malam hari, nggak bisa dia nggak mikirin kamu. Kepikiran lagi apa ya? Kamu masih ada nggak ya perasaan kamu buat dia? Sekarang kamu kemana? Ngapain aja gitu? Ada perasaan ingin tahu, perasaan ini ingin komunikasi, tapi dia masih belum bisa bergerak gitu. Karena dia banyak memikirkan yang sedang terjadi ini dan yang sudah terjadi, dipikirin semuanya. Jadi kenangan terindah ya. Jadi kamu tuh memang apa ya, kayak istimewa lah buat dia, disimpan dalam hati dan, pikirannya tuh memang kamu terbaik gitu. Gini ya guys, kalau pada saat kalian terakhir komunikasi dia emosi, dia ego, dia sombong, dia ingin menang, itu dia. Tapi sekarang ini energinya dia penuh welas asih, sayang sama kamu, mengakui bahwa kamu ini tiada tanding, bahwa kamu ini terbaik yang pernah dia miliki. Sampai sekarang masih kepikiran. Nih, malah lagi kangen kan? Itu. Jadi sekarang dia udah selesai, nggak mencerca, mencaci, mengumpat dalam batin, membicarakan hal yang buruk tentang kamu, enggak. Dia lagi memikirkan kenangan yang ada. Rasanya tuh kayak ya bahagia gitu ya, bangga gitu pernah, menaklukkan hati kamu. Tetap ya sombongnya nggak hilang, tapi itu yang sekarang dirasakan
di dia. Itu energi dia, teman-teman ya. Oke, kita lihat nih gimana nih sekarang perasaannya dia ke kamu. Oke, ada Ten of Swords. Tumbang ya. Udah tidak berdaya ya. Kayak males dia. Energinya tuh kayak males bergaul ya. Males kemana-mana. Ya udah gitu. Kalau dulu kamu lihat dia cantik, dia ganteng, sekarang dia nggak ngurus badannya ya. Pokoknya males aja, namanya nggak ada pasangan ngapain gitu kan dia bersolek gitu. Ya udah apa adanya dia. Tapi kayak kayak memang dia nggak ini sih, kalau aku lihat energinya nggak bagus aja gitu ya. Entah dia terpuruk saat ini keadaannya, entah memang lagi sakit atau dia terjebak dalam sebuah masalah gitu ya. Ada The Sun di sini. Oke. Ya, kalau aku melihat memang dia kesannya seperti lemah ya, nggak ada yang perhatian sama dia. Ya, energinya seperti anak-anak gitu loh, nggak dikasih perhatian gimana ya, ya kurang bagus gitu. Kalau anak kecil nggak diperhatiin kan ya baju jelek gitu, celemotan, badan kurus, dekil gitu, gak keurus gitu, butuh perhatian sebenarnya dia, karena dia ngerasa nggak punya siapa-siapa, ngapain gitu ya memperhatikan dirinya dia. Tapi sebetulnya orang ini walaupun tidak apa ya, kayak tidak berhias, tapi pede-pede aja orangnya, karena memang dia itu ngerasa seperti percaya dirinya memang ada gitu loh, kalau dia memang mengakui ya dia punya kelebihan di fisik atau wajah. Oke, saat ini dia lagi mencari jalan keluar, sedang mencari jalan keluar. Aku merasa kayak dia ini udah terlalu buruk energinya gitu ya. Mungkin dia juga dapat teguran gitu dari tempat dia kerja, karena energinya semakin lama tuh semakin semakin positifnya berkurang gitu, kerajinannya berkurang, kesehatannya juga gitu ya, melemah juga. Yang orang kenal dia mungkin energik, sangat lincah, tapi ini enggak. Aku merasa seperti dia sedang mencari jalan, teman-teman. Dia juga lagi mikirin gimana caranya buat bangkit gitu loh ya. Jadi saat kamu sudah tidak bersama dengan dia, dia merasa kayak nggak bisa bangkit gitu. Dia kangen di sini, teman-teman. Gimana caranya mencari jalan agar dia bisa ketemu lagi sama kamu, agar dia bisa mendapatkan kamu lagi. Dia kangen ya. Tuh kan, sekarang dia merasa kehilangan, merasa membutuhkan kamu. Mungkin waktu itu nggak berasa ya, karena ya rasanya kayak ya udah sih, yang penting kan kamu dan dia itu ada hubungan. Misalkan kalian LDR, yang penting hubungannya baik-baik aja, nggak ada masalah. Rasanya kan energinya kayak aman, terkendali gitu ya, terlindungi, hatinya ceria, badan sehat, pikiran jernih. Tapi ini kan udah nggak ada hubungan, atau ya kalian ini sedang ada berkonflik dan sampai sekarang nggak berkomunikasi. Dia kangen gitu, pengen perhatiannya kamu. Dia juga pengen ngasih perhatian gitu ke kamu, bukan cuman pengen dapetin perhatian dari kamu aja, tapi dia juga pengen gitu. Kangen, intinya tuh dia kangen, pengen ketemu banget sama kamu, ingin jumpa sama kamu, ingin memberikan apa yang pernah kamu berikan kepada dia, atau ingin dapat lagi seperti apa yang pernah kamu berikan ke dia. Nah, di sini dia lagi nunggu, ya kan? Jadi kamu ini memang orangnya tuh royal ya, royal, dan juga perhatian di sini. Jadi apa aja bisa kamu kasih ke dia gitu. Sekarang dia ngerasa kangen, pengen diperlakukan seperti itu, dan sampai dengan detik ini tuh nggak ada yang masuk dalam hidup dia memperlakukan dia seperti kamu gitu.
Seven of Pentacle, kangen banget pengen diperlakukan seperti itu, tapi dia lagi nunggu di sini, lagi menunggu eh, waktu ya yang tepat gitu agar dia bisa kembali kepada kamu. Ini aku ngerasa kayak dia ini nggak benar-benar pergi dari kamu ya teman-teman, cuman dia sedang mencari waktu yang tepat. Sebenarnya pengennya sih di minggu-minggu ini ya bisa berkomunikasi gitu ya, atau dia pergi selamanya dari kamu gitu loh. Tapi di sini dia terhenti langkahnya karena kenangan semua yang pernah ada di antara kalian, tentu saja karena sikap kamu yang terbaik gitu. Ini yang membuat dia jadi kayak nggak jadi pergi gitu ya. Cuman mungkin kamu di blokir doang. Nah, nggak lama blokiran kamu dibuka. Dia sebenarnya nggak pergi tuh tandanya. Dia masih berharap banget bisa ngelihat kamu, bisa diperhatiin sama kamu, bisa juga kamu nyari dia duluan gitu. Itu harapannya dia gitu. Oke, dia kangen sama kamu gitu. Dia pengen pergi dari kamu dan dia pengen mengakhiri hubungan ini bener-bener diakhiri gitu. Karena ini menyiksa batin dia banget. Ya, tapi di sini dia bingung, masih mau sama kamu gitu. Tapi egonya ini apa ya, kayak nggak mau kalah gitu loh. Terus dia ngerasain kayak udahlah ya, jadinya juga seperti ini, kamu nggak datang-datang nyari dia gitu. Dianya nggak mau usaha duluan gitu nih, ya. Lemah, kayak nggak percaya diri, kayak dia itu nggak berani gitu loh duluan. Oke? Aku merasa kayak dia juga sih apa ya, seperti sering sekali mungkin memohon, beribadah, meminta jalan gitu ya kepada semesta. Kalau kamu nyari duluan, artinya hubungan ini membaik dan dia akan berubah gitu. Tapi kalau kamu nggak dateng, ya udah gitu. Kayak dia mau pergi aja deh gitu, menyudahi hubungan ini. Jadi ada yang dia ucapkan dalam ritual doanya untuk meminta kemudahan atau diberikan tanda khusus. Kalau seandainya kamu kembali, tandanya kamu masih sayang dan hubungan ini akan kembali. Tapi kalau kamu tidak mencari, tandanya mungkin sudah harus mengakhiri. Tapi pada saat itu terjadi dan doa itu terkabul, tidak ada tanda nih kamu mencari dia. Ini dia bingung, tetap bingung, ujung-ujungnya nggak bisa ninggalin kamu gitu. Udah kepikiran nih dia mau gunain apa lagi ya selain doa ini nggak mempan. Padahal doanya kan udah dikabulin gitu ya. Kamu ngasih kode nggak lagi ngehubungin dia, udah nggak mau lagi. Dia masih penasaran di sini teman-teman. Jadi nggak langsung diikutin nih, oke? Ninggalin kamu selamanya nih kalau kamu beneran sampai dikasih waktu beberapa lama lagi. Dan misalkan gini, dia kasih jadwal ya, ditentuin lah waktunya sampai hari ini. Kalau kamu nggak ngehubungin dia, nggak nyari dia, nggak say hello ke dia, nggak ada tanda aja gitu ya ngasih kode kamu hadir, berarti fix kamu nggak mau sama dia dan dia mau mengakhiri hubungan. Tapi dia nggak bisa kayak gitu, ternyata masih bingung dia. Orang gimana kamunya istimewa, dia dibilang kamu istimewa. Di sini kan aku bilang ya, beruntung dia dapetin kamu, bukan kamu yang beruntung dapetin dia, tapi dia gitu loh, beruntung ngedapetin kamu. Di sini dia kebingungan untuk memutuskan perginya. Akhirnya dia mau melakukan sesuatu lagi. Apa sih yang bisa dia lakukan gitu untuk menarik kamu kembali ke dalam hubungan ini? Ini orangnya kan apa ya, licik ya, kayak manipulatif gitu, kayak memanipulasi kamu biar kamu balik. Akhirnya apa? Ya mungkin dia ngediemin kamu lebih lama. Ini trik dia supaya kamunya ya penasaran, kangen sama dia, tapi itu nggak ngaruh di kamu ya. Justru semakin dia sombong, semakin dia mengatakan dirinya ini kuat ya, maka di sana, di kamu, di hati kamu juga kesannya kayak udah nggak peduli sama dia ya. Di sini masih dia loh berasa seperti lagi menantang kamu dengan semua keahliannya dia. Tiba-tiba lagi-lagi ya dia putus asa. Ya udah, apa yang dia lakukan itu ternyata nggak ngaruh. Dia harusnya udah pergi sih teman-teman, karena kamu juga udah nggak ngasih respon apa-apa, udah nggak nyariin dia. Berharap banget dicariin. Kalaupun ini energinya perempuan dicariin laki-laki, wajar ya. Kalau nih energinya laki-laki pengen dicariin kamu, guys, gitu. Ya mungkin kamu udah nggak mau lihat dia lah gitu ya. Ini waktu yang tepat sebenarnya buat dia pergi ninggalin kamu, tapi enggak, dia masih ngasih kesempatan, masih nunggu kamu.
masih berharap kamu nyari dia, masih berharap keberuntungan gitu loh ya, datang hadir ke dia saat ini. Dia berharapnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak gitu energi seseorang yang saat ini ya sedang berkonflik sama kamu. Belum guys, belum sepenuhnya. Kenapa sih kamu tidak mau balik ke dia? Mungkinkah kamu sakit hati, ataukah kamu memang merasa dia menghadirkan orang ketiga gitu ya, atau apa karena dia kurang perhatian, kurang waktu me time bareng gitu, atau juga memang dia kurang perhatian selain kasih sayang juga materi gitu ya, dia terlalu apa ya, kayak terlalu santai dalam hubungan ini, nggak ada arahnya mau kemana, sehingga ini yang membuat kamu lelah memberikan waktu yang panjang ya di dalam hubungan ini. Kayaknya kamu juga sudah seperti ingin pergi dari dia ya, karena tidak ada kepastian, membawa semua harapan-harapan yang selama ini memang selalu kamu impikan ya bisa jadi kenyataan. Tapi pada akhirnya kamu memutuskan pergi dari dia ya karena hal tersebut ya, dia kurang jelas gitu. Dan aku lihat di sini juga memang entah karena ada faktor ekonomi juga atau faktor keluarga juga yang menyebabkan hubungan yang ada di antara kalian ini juga jadi penyebab gitu ya, mundurnya keromantisan, kemesraan, dan kepercayaan di dalam hubungan ini. Entah hadir orang baru dalam keluarganya ya, misalkan ya mempengaruhi juga gitu energi perasaannya dia kepada kamu, dan dia juga tidak memperlihatkan bagaimana perhatian dia kepada kamu. Ini juga yang membuat kamu mengambil keputusan seperti ini gitu. Mungkin ini bukan keputusan singkat ya, karena perjalanannya sudah sangat kamu beri waktu panjang gitu. Cuman mungkin baru sekarang kamu bisa memutuskan untuk tidak mencari dia, tidak kepo lagi dengan dia gitu. Ini yang terjadi ya kalau aku melihat di energinya kamu. Coba kita lihat dulu energinya kamu seperti apa saat ini. Kita lihat di energinya kamu saat ini. King of Cups ya. Kamu sayang tapi kayak udah dah gitu ya, udah nggak balance gitu. Cuman bikin emosi doang di dalam hubungan ini. Kamu tuh sebenarnya tipe orang yang yang pengen dimanja, orangnya romantis gitu. Bukannya nggak mau duluan ya, kayak kamu udah sering banget berusaha soalnya di sini. Jodoh loh kamu ini sebetulnya nih. Ya, ada King, ada Queen. Ini yang membuat kamu sekarang udah nggak bisa terpengaruh sama dia lewat hal apapun yang dia lakukan. Janji manis, ucapan manis, atau rayuan gombal dia. Udah, kamu sekarang tuh udah apa ya, logikanya udah kuat banget, nggak terpengaruh sama dia. Justru kamu sekarang lebih kuat dari dulu gitu. Makanya dia melakukan usaha apapun nanti ya, itu tidak akan bisa membuat kamu berhasil tergerak hatinya untuk kembali, kecuali memang dia benar-benar bisa memperlihatkan cintanya kepada kamu. Bagaimana itu ya, usahanya seperti apa yang kamu pengen gitu ya. Mungkin kamu di sini tuh seneng sama orang-orang yang ikhlas gitu ya dalam memberikan perhatian, entah dalam bentuk uang ataupun juga sikap gitu, pengen dilihatin gitu loh, nggak cuman pengen balik tapi dilihatin. Ada Eight of Swords. Ini yang membuat kamu tidak ingin kembali ke dia ya. Jadi pikiran kamu sudah tidak bisa terpengaruh dengan hal apapun. Dia mau posting sedih kah, dia mau posting apa ya, kamu memilih untuk menutup matamu karena kamu sekarang lebih stabil ya, sukses gitu loh. Gimana ya, keadaan kamu sekarang stabil aja, kamu udah bisa nggak sedih, nggak ketergantungan gitu. Dan pintar di sini sebetulnya kamu orangnya pintar cari uang, makanya kenapa dia bilang istimewa kamu. Ini juga ya, kalau perempuan kah atau laki-laki kah jago cari uang, udah pasti yang jadi pasangan kamu nggak bakal ngelepasin gampang begitu aja. Ditambah lagi di sini kamu udah stabil, ditambah lagi The Emperor, kamu kuat gitu. Proteksinya sekarang kamu udah apa ya, udah bisa melindungi diri sendiri, nggak gampang tergoda gitu. Ada The Empress juga ya. Ya kan tuh, kamu udah semakin ini loh, apa energinya tuh semakin naik gitu.
Bahkan kamu semakin cantik, semakin tampan di sini. Energi romantisnya juga belum hilang kok. Dengan siapa kamu akan memberikannya, ya kamu sudah paham gitu. Orang yang bisa memperlakukan kamu dengan baik seperti apa yang kamu mau. Makanya nanti orang tersebut akan mendapatkan penuh gitu ya, sikap yang sebenarnya yang kamu miliki gitu. Kamu orangnya romantis gitu ya. Reaksinya juga kalau di dalam hubungan itu orangnya apa ya, kayak menjaga apa ya, kayak kehormatan gitu. Jadi menghargai pasangan gitu. Kamu tipe orang yang menghargai pasangan di sini. Dan aku ngeliat juga kamu secara ini ya, pribadi ya, kayak kamu kuat di sini dalam keuangan. Dan kamu juga di sini mampu menarik perhatian orang banyak gitu. Kamu punya aura mempesona. Banyak orang yang menyukai kamu. Walaupun kamu terlihat jutek, tapi banyak orang yang penasaran sama kamu. Orangnya beruntung. Dalam kehidupan kamu beruntung di sini. Ini bisa karirnya bagus atau memang kehidupan kamu yang bagus gitu. Ini yang membuat dia ini ya itu dia bilang katanya kamu istimewa, susah banget buat dia dilepas. Nyari yang lain mungkin ada tapi enggak dengan materi dan karir yang kamu miliki. Itu yang bikin dia ya memang tergerak hatinya, bertambah kuat, ingin bersama dengan kamu aja, nggak mau nyari yang lain dah gitu. Yang udah pasti-pasti aja kamu punya, misalkan nih kamu yang kaya raya, ya mendingan sama kamu gitu. Dan ini dia melihatnya seperti mata duitan ya, tapi bukan mata duitan. Yang aku rasa sih seperti kamu lebih stabil, sehingga dia tuh kan nanti ke depannya dalam hubungan itu nggak ngerasa kesusahan gitu loh ya. Kehidupan sehari-harinya juga nggak ngerasa kesusahan gitu. Karena kamu di sini mateng ya, kamu pemikirannya pinter gitu, punya ketegasan yang bagus, kamu juga orang yang bertanggung jawab. Terlihat lagi di sini welas asih kamu tinggi, kamu juga punya fisik atau wajah yang sempurna gitu ya. Memang seperti wajah atau fisik idaman gitu. Dan kamu juga tipe orang yang bawel, manja, cerewet, dia suka orang-orang seperti ini. Cuman aku ngelihatnya kalau kamu sekarang tuh kelihatan lebih diem. Yang dia tahu kan kamu cerewet ya. Berarti kan kamu sayang, lagi perhatian. Tapi kalau udah marah banget sama dia, kamu nggak ngomong sama sekali, nggak berucap sama sekali. Padahal kamu orangnya bawel. Dan aku lihat di sini memang kekuatan kamu ini, power kamu ini yang dilihat dia ya, kamu tuh banyak uangnya, yang dilihat dia ya, kamu nih sempurna teman-teman. Makanya di sini orang yang sekarang kamu sama dia lagi nggak komunikasi, nggak mau gitu, nggak mau kehilangan kamu, karena kamu tuh udah punya konflik gitu, terutama di keuangan sama di harta ya. Kayak dia tahu nih, dia tuh tipe orang yang gini nih ya, dengerin aku nih guys, kamu tampang ada, fisik juga oke, terus kamu juga kerjaan bagus, keuangan juga bagus, terus kalau kamu punya harta apa gitu misalkan ya, entah ya kamu punya kebun kah, kamu punya kekayaan yang seberapa luas itu kah tanahnya, itu juga jadi incarannya dia. Tapi ini aku merasa kayak memang dia melihat kamu mempertahankan sebenarnya ini ya, tanda dia mempertahankan hubungan ini ya karena hal ini juga ada hubungannya dengan materi gitu. Tapi karena aku lihat dia tuh nggak mau ketahuan kalau dia ini seperti itu ke kamu, ngejarnya karena hal itu, tapi memang sayang, tapi mengejarnya itu karena ada sesuatu yang lebih juga gitu ya. Itu yang bikin dia gengsi, nggak mau duluan ya, takut dianggap bahwa dia tuh pengennya dikasih aja. Jadi daripada dia dianggap pengen dikasih aja, dianggap dia kecintaan, terus akhirnya egonya muncul, nggak mau gua ogah gitu buat ngehubungin. Tapi memang saat ini teman-teman dia lagi lemah keadaan kehidupannya dia. Ya, dan walaupun keadaannya lemah, butuh perhatian dari orang lain, dari keluarga, ataukah dia memang lagi kesusahan ekonomi, lagi kesusahan dalam dunia pekerjaannya, sehingga dia di sini banyak penderitaan belakangan ini ya. Dan aku ngelihat di sini dia nggak akan mengakui lah gitu, nggak bakalan deh gitu dia bakalan curhat di media sosial kalau dia lagi ngalamin susah, karena dia punya gengsi yang tinggi di sini, menjaga
harkat martabatnya, padahal aslinya dia memang beneran tumbang ya. Kayak capek banget soal pekerjaan, capek banget soal keuangan, apalagi soal cinta di sini. Dia nyesel nggak Nyimas Mada gitu ditinggalin? Iya, dia rasanya tuh kayak ngerti nggak sih, kamu tambah kuat sekarang gitu loh, kayak hidup kamu tuh berhasil, rugi rasanya kalau dia nggak memiliki kamu gitu. Ada cinta nggak ada rindu? Ada dong. Ini kan ada Six of Cups, di sini ada Six of Cups. Emang dia masih pengen dikasih kasih sayang sama kamu, diperhatiin sama kamu. Ya, cuman ya sekali lagi, ini orang banyak maunya memang gitu loh. Ya, banyak maunya sehingga nanti kalaupun gitu kamu balik lagi, kamu tahu, kamu ngerti orang ini arahnya kemana, itu yang membuat kamu juga sekarang lebih kuat sih, lebih baik kayak sendiri juga jadi kok, sendiri juga bahagia kok, malah tambah kuat kamu sekarang ya. Stability, power, control, kamu sukses di sini. Sekarang kamu udah apa ya, seperti independence lah ya. Pengetahuannya juga udah banyak sehingga kamu nggak mudah terpengaruh di sini. Emosional kamu juga sudah mulai stabil. Ya bisa dibilang nggak mood lines lagi, nggak, kayak enak gitu. Orangnya juga nggak manipulatif gitu. Ya tentu saja kamu berhasil karena jujur gitu. Karena kamu memang apa adanya energinya ya, nggak dibuat-buat gitu. Kalau kamu mau baik ya baik beneran, kalau kamu mau rajin memberi ya memang bukan karena gimmick, memang kamu punya, memang kamu sayang, memberikan perhatian. Tapi kalau dia nggak peka dengan kebaikan kamu juga menyetop kebaikan buat dia. Jadi ini yang sekarang sedang dirasakan oleh seseorang yang saat ini dia sudah tidak komunikasi atau memang kalian lagi nggak komunikasi. Jadi hubungan ini masih bisa kembali bersatu. Kalau kamu mau ya. Soalnya di sini ada emperor. Kamunya tuh tahu nggak sih, di pandangan dia ya, kamu udah kuat sekarang, kuat banget. Bukan cuman di keuangan dan karir ya, tapi sikap kamu itu loh, kamu punya kekuatan di sana yang membuat dia juga takut buat ngerayu kamu, nggak berani macem-macem, apalagi memanipulasi kamu gitu. Di mata dia kamu tuh agung ya, kayak wow gitu, ngerti nggak sih? Waduh sekarang udah hebat banget, kayak mau datengin kamu tuh kayak insecure gitu loh, dia nggak punya apa makanya nggak berani gitu ya teman-teman semuanya, itu yang dirasa sama dia. Oke, yuk kita lihat ya zodiaknya di sini. Ada Scorpio, ada Libra, Pisces, Aries, Pisces, Capricorn, oke. Ada Scorpio, ada Aquarius, ada Gemini, ada Virgo, ada Aries, ada Scorpio, ada Virgo, ada Pisces, ada Virgo lagi, ada Leo, dan terakhir ada Gemini. Kita lihat untuk inisialnya. Ada B, O, K, W, Q, C, I, V, U, H, A, E. Oke, sudah ya. Segitu aja. Kalau ada salah kata dari aku, teman-teman, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberkati. Amin. See you next video, guys. Bye-bye semuanya.